Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merenungkan tentang belas kasih atau cinta yang merupakan ajaran pokok dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ingin mulai dengan membedakan dua orang atau dua tipe orang. Seringkali kita mendengar nasihat, jangan bergaul dengan dia orangnya tidak baik. Lalu nasihat yang berlawanan juga seringkali kita dengar, dia orangnya baik, bagus kamu berteman sama dia. Ada dua jenis pribadi, orang baik dan orang tidak baik. Ketika ditanya lebih jauh tentang orang baik itu seperti apa, orang tidak baik itu seperti apa, tidak mudah menjelaskannya. Namun dalam refleksi saya, justru kuncinya ada pada belas kasih atau cinta. Yaitu orang baik adalah orang yang digerakkan oleh belas kasih. Motivasinya itu kasih. Motivasi hidupnya yang mendorong, yang menggerakkan hidupnya untuk bertindak, itu kasih, motivasi kasih. Karena itu Tuhan Yesus di dalam Injil selalu dikatakan ketika dia melihat janda itu yang kehilangan anaknya yang tunggal, satu-satunya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak yang tidak punya makanan seperti domba yang tidak bergembala, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rupanya kasih, cinta adalah sebuah energi, tenaga yang menggerakkan, yang mendorong orang untuk bertindak. Nah, orang yang digerakkan oleh belas kasih itu pasti orang baik. Karena itu energi positif. Maka buah-buah kasih itu positif semua. Sukacita, damai sejahtera, kerukunan, persaudaraan. Karena yang menggerakkan itu energi positif. Sementara dalam hidup kita itu tidak semuanya energi positif. Ada beberapa energi yang menggerakkan kita, tetapi itu energi negatif. Contohnya adalah amarah. Amarah itu juga energi yang mendorong kita melakukan sesuatu. Maka kalau kita menahan amarah, kadang-kadang kita malah menjadi tegang, stres, karena itu energi yang kadang-kadang harus diungkapkan. Nah, energi yang mendorong kita, kalau energinya itu negatif, amarah, maka kemudian hasilnya juga negatif. Menyakitkan, ya, menimbulkan dendam, dan macam-macam. Bukan hanya negatif bagi orang lain, tetapi juga negatif bagi diri kita sendiri yang melakukannya. Maka penting sekali memahami cinta, amarah sebagai energi yang menggerakkan, yang mendorong kita bertindak. Dan itu yang membuat kita menjadi berbeda, apakah menjadi orang baik atau orang tidak baik. Karena ternyata ketika kita digerakkan oleh cinta kasih, itu artinya cinta sudah ada di dalam diri kita dan menjadi dominan. Kemudian itu yang menggerakkan dan mendorong kita. Dan ketika cinta kasih itu dominan, kita sungguh-sungguh seperti saat kita diciptakan, seperti maksud Tuhan menciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang menciptakan kita. Dan Allah adalah kasih. Maka kalau kita hidup di dalam kasih, digerakkan oleh energi kasih, kita seperti berada pada tempatnya. Dan kemudian merasakan nyaman, damai sejahtera. Seperti ikan berada di air. Nyaman, tenang. Karena itu, energi kasih ini tidak hanya diarahkan kepada orang lain yang ada di luar, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Dan energi kasih ini energi positif yang aktif sifatnya, bukan pasif, bukan negatif. Karena itu
Energi cinta itu mendorong kita untuk lebih memahami, aktif sekali, lebih mengerti, lebih menghormati, lebih bisa mengerti, lebih bisa mau berbagi. Semua aktif, bukan negatif, bukan pasif. Dan itu juga berlaku bagi diri kita sendiri. Ketika kita bisa menerima diri lebih baik, menerima juga kelebihan, tapi juga ada kekurangannya, dengan tenang dan sabar, kita justru lebih damai. Kemudian juga bisa memahami dan mengerti dan menerima juga orang lain. Lebih menghormati orang lain juga, bahwa orang lain mempunyai positifnya, mempunyai juga segi negatifnya. Dan kemudian kita berusaha, digerakkan untuk berbuat lebih baik dan positif. Itulah energi kasih, energi cinta, yang membedakan kita menjadi orang baik atau orang tidak baik. Yang menarik juga adalah bahwa di dalam diri kita itu oleh Tuhan sudah dianugerahi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh cinta kasih. Kalau kita digerakkan oleh cinta kasih, kita sebenarnya digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Dan pasti benar. Kita akan penuh sukacita, kita akan membawa pengharapan, kita akan membesarkan hati orang lain, dan kita menyebarkan energi yang positif ke sekitar kita. Bahkan kalau energi positif itu dominan dan waktu yang terus-menerus, kita akan menjadi lebih sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit, bahkan virus. Karena memang energi cinta itu powerful sekali, bahkan tidak ada batasnya. Cinta itu tidak ada batasnya. Kalau cinta itu terbatas, itu bukan cinta. Karena cinta adalah energi. Maka Tuhan Yesus juga berpesan kepada kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada batasnya. Dan Tuhan juga mengatakan dalam bahasa yang lain, apa lebihnya kamu? Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, orang jahat pun melakukan yang sama. Maka cinta tidak boleh ada batasnya. Bahkan akhirnya ujungnya adalah mengasihi musuh. Sehingga musuh tidak ada lagi. Musuh menjadi kekasih. Karena dikasihi. Dan karena itu kita hidup dan tinggal dalam elemen kita. Seperti ketika kita diciptakan. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Namun di situ berarti bahwa di dalam diri kita itu harus ada tempayan cinta yang penuh. Bagaimana itu? Sumbernya ya Tuhan sendiri. Maka berdoa itu pada prinsipnya adalah membuat kita seperti dicas kembali, terhubung seperti ranting pada pokok anggur. Kita penuh tempayan cinta kita dengan kasih dari Tuhan. Dan kemudian kita tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan kasih. Dan karena itulah seperti Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasih. Namun itu berarti bahwa kita harus mempunyai kesempatan untuk recharge kembali. Dan kalau perlu setiap hari, pagi-pagi misalnya, ketika melihat langit yang biru, rasakan bahwa Tuhan menyapa kita, memenuhi hati kita dengan cintanya. Ketika melihat bunga-bunga mekar, kita rasakan bagaimana Tuhan menyampaikan senyumnya, supaya kita penuh dengan cintanya. Ketika melihat daun-daun yang hijau, kita melihat vitalitas kehidupan dari pohon itu. Dan itu cara Tuhan menyapa kita, supaya tempayan cinta kita penuh, sehingga energi positif yang ada pada kita, dan itu yang menggerakkan kita untuk bertindak. Dan tindakan yang lahir dari energi cinta pasti positif. Dalam Galatia bab 5 disebut buah-buah roh. Dan disitulah kita bisa menyempurnakan kita dengan cinta kasih. Itu juga yang didoakan dalam doa syukur agung yang kedua. Ya Bapa, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama Bapa suci, bla 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 bla. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Rupanya itu yang diharapkan dari Tuhan untuk kita, yaitu supaya kita menyempurnakan cinta kita. Itu menjadi tujuan satu-satunya hidup kita. Baik berkeluarga, baik hidup sendiri, baik hidup membiara,
Yang paling penting menyempurnakan cinta setiap hari. Karena kemudian kita seperti kembali menjadi fitri, menjadi saat seperti kita diciptakan. Dan karena kita sempurna dalam cinta kasih, kita sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan sendiri, hidup di dalam Tuhan. Karena dalam surat Yohanes yang pertama, orang yang mengasihi tinggal di dalam Allah dan berasal dari Allah. Maka cinta kasih itu sangat powerful sekaligus juga merupakan kekuatan besar bagi kita. Dan karena itu Yesus berpesan kepada kita, hendaklah kamu hidup saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kasih itu kasih yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan pertama-tama lebih dahulu mengasihi kita, memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Dan karena itu kemudian kita digerakkan oleh cinta kasih. Maka kita bisa mengenal seseorang kadang-kadang secara intuitif, dia ini baik atau tidak baik. Dan sekarang kita bisa mengerti mengapa. Orang yang baik adalah orang yang digerakkan oleh belas kasih. Orang yang digerakkan oleh cinta seluruh hidupnya. Dan karena itu memancarkan energi positif. Bahkan tanpa berkata-kata. Kita seringkali berjumpa dengan seseorang dan merasa nyaman. Padahal belum ngomong apa-apa dan tidak kenal. Tapi sering juga kita berjumpa dengan seseorang dan merasa sudah tidak nyaman. Duduk bersama, sama-sama menunggu bis atau antri di loket untuk menunggu giliran, rasanya sudah tidak nyaman, ingin cepat pergi dari situ. Padahal orangnya diam saja. Karena ada energi yang keluar dari setiap diri kita. Kalau itu energi positif membuat kita nyaman, orang lain juga nyaman. Tapi kalau energi negatif, kita juga merasa tidak nyaman. Misalnya, orang yang lagi galau, orang yang lagi tergesa-gesa, kita berada di dekatnya juga rasanya tidak nyaman. Tapi kalau orang yang tenang, senyum, itu bukan hanya masalah senyum, tapi energi positif yang juga memancar dari pribadi orang itu. Dan kita merasakannya. Dan itu juga bukan hanya berlaku di luar diri kita, tapi juga di dalam diri kita. Ketika kita tenang, nyaman, rileks, karena merasakan dan dominan digerakkan oleh kasih, sel-sel di dalam diri kita, organ-organ di dalam diri kita itu juga tenang. Dan itu kesembuhan, itu kesehatan. Maka orang yang penuh dengan cinta kasih, di dalam dirinya juga ada pengaturan energi, pengaturan sel-sel yang membuat bagian-bagian diri kita itu ada pada tempatnya dan nyaman. Biasanya justru kita terhadap diri sendiri juga lebih respect, lebih menerima, lebih menghargai. Karena itu juga saya berpesan, handle yourself with care because you are loved. Supaya juga di dalam diri kita itu ada keteraturan, ada ketenangan. Karena dominasinya adalah kasih. Kita berusaha supaya dalam tindakan-tindakan kita digerakkan oleh kasih. Kalau ingin tahu persis kasih itu apa, ada dalam 1 Korintus 13. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Semuanya positif. Karena itu energi. Energi positif itu tidak bisa jadi satu dengan energi negatif. Itu berantem, tidak bisa. Maka penting sekali memahami kasih sebagai energi. Sebagai sesuatu yang menggerakkan. Dan itulah hidup kita. Maka penting kita itu selain mengatur manajemen waktu, perlu juga mengatur atau berusaha untuk belajar tentang manajemen energi. Apakah saya mempunyai energi untuk melakukan ini dengan tetap digerakkan oleh kasih? Atau kalau saya melakukan ini nanti energi saya justru energi negatif. Dan itu tentu merugikan saya sendiri dan orang lain. Maka pengaturan hidup kita selain berdasarkan pengaturan waktu, perlu juga pengaturan energi. Manajemen energi itu penting.
Karena kemudian kita bisa memilah-milah apa yang menggerakkan saya melakukan pilihan ini, melakukan tindakan ini. Kalau digerakkan oleh kasih, pasti benar. Dan membuat diri kita justru makin percaya diri, dan energi cinta kita makin besar, makin menyembuhkan, makin membawa persaudaraan, makin membawa damai. Maka, mari kita mempunyai waktu untuk hening setiap hari, dan kemudian merasa-rasa apa yang secara dominan menggerakkan kita. Apakah kita digerakkan oleh belas kasihan seperti Yesus, atau kita digerakkan oleh energi lain yang negatif. Dari situ saja sudah mengubah seluruh hidup kita. Dan kita mesti yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Itu berarti kita diciptakan untuk mencintai, bukan untuk membenci. Maka kalau kita diciptakan untuk mencintai, kemudian kita membenci, kita tidak nyaman. Dan justru terjadi kerusakan, terjadi ketidakteraturan dalam diri kita dan sesama kita. Itu seperti pensil diciptakan itu untuk nulis. Untuk ganjel lemari bisa, tapi rusak. Nah, sama dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, dan Allah adalah kasih. Karena itu kita diciptakan untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Namun, pertama-tama kita juga harus memperhatikan bahwa itu berlaku bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.